Perkenalkan, nama saya Joel Ternyata Panjaitan dengan NIM 3333230123 dari kelompok 14. Di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dari mata kuliah penelitian operasional 2. Di mana nomor satu, sebuah perusahaan manufaktur sedang merencanakan proyek pembangunan pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Proyek ini terdiri dari beberapa tahap, mulai dari perencanaan awal hingga operasional penuh. Manajemen proyek ingin mengetahui jalur kritis proyek agar dapat mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Berikut ini adalah daftar aktivitas proyek beserta hubungan ketergantungannya, di mana aktivitas A itu studi kelayakan dengan tidak ada pendahulu dengan durasi 10 hari. Aktivitas B, perizinan dan legalitas pendahulunya itu A dengan durasi 15 hari. Aktivitas C itu perancangan arsitektur dengan pendahulunya A dengan durasi 12 hari. Lalu ada aktivitas D, pengerjaan fondasi dengan pendahulunya yaitu B dan C dengan durasi 20 hari. Aktivitas E, konstruksi bangunan utama dengan pendahulunya itu D dengan durasi 25 hari. Lalu F, instalasi listrik dan plumbing dengan pendahulunya E selama 18 hari. Lalu ada aktivitas G, pengadaan mesin produksi dengan pendahulunya itu B dan E dengan durasi 22 hari. Lalu aktivitas H, pemasangan mesin operasi, pendahulunya itu G dengan durasi 14 hari. Lalu ada aktivitas I, uji coba operasional dengan pendahulunya itu F dan H dengan durasi selama 10 hari. Lalu ada aktivitas J, yaitu finishing dan persiapan grand opening dengan pendahulunya itu I selama durasinya 8 hari. Dengan pertanyaan A-nya itu, tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Dan yang B-nya, hitung total waktu penyelesaian proyek. Lalu untuk soal nomor 2, sebuah perusahaan teknologi sedang mengembangkan sistem keamanan siber baru untuk melindungi data pelanggan mereka dari serangan siber. Proyek ini harus diselesaikan dalam waktu 8 bulan. Tim proyek ingin mengetahui estimasi waktu penyelesaian menggunakan metode PERT. Berikut ini adalah daftar aktivitas proyek beserta 3 perkiraan waktu. Aktivitas A itu identifikasi risiko keamanan dengan tidak ada pendahulu, dengan optimisnya itu 8, paling mungkin itu 12, dengan pesimisnya itu 18. Lalu dengan aktivitas B, perancangan sistem keamanan, pendahulunya itu A, optimis itu 14, dan paling mungkin itu 20, dan pesimis itu 28. Dengan C, aktivitas C itu pengembangan enkripsi data dengan pendahulu itu B, optimisnya 20, paling mungkin ada 25, pesimisnya itu 35. Dengan D, pengembangan firewall dengan pendahulu itu B, optimisnya 18, paling mungkin 24, pesimisnya 32. Aktivitas E, pengujian keamanan awal dengan pendahulu itu C dan D dengan optimisnya itu 10, paling mungkin 14, pesimisnya itu 20. Aktivitas F itu penyempurnaan sistem berdasarkan uji, pendahulu itu E, optimisnya itu 8, paling mungkin 12, pesimisnya itu 18. Aktivitas G, implementasi sistem, pendahulunya F, optimisnya 12, paling mungkin 16, dan pesimisnya itu 22. Aktivitas H, pelatihan tim keamanan, pendahulu itu F, optimisnya 10, paling mungkinnya 14, pesimisnya 20. Aktivitas I, pengujian akhir dengan pendahulunya G dan H, optimisnya 14, paling mungkin 18, pesimisnya 26. Aktivitas J, pemantauan awal performa sistem, pendahulunya I, optimisnya 10, paling mungkin 12, pesimisnya 18. Aktivitas K, perbaikan sistem pasca evaluasi, pendahulunya itu J, optimisnya 6, paling mungkinnya 10, pesimisnya 15. Dan yang aktivitas yang terakhir, aktivitas L, peluncuran resmi, pendahulunya itu K, optimisnya 8, paling mungkin 12, pesimisnya itu 18. Dimana soalnya itu yang A, tentukan jalur kritis proyek ini menggunakan metode PERT. Dan yang soal yang B, hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek menggunakan metode PERT. Oke, di sini kita akan memecahkan soal ini menggunakan software RStudio dan juga PubQM. Di sini kita ke RStudio-nya dulu. Di sini saya sudah membuatkan sintaksnya ya.
dengan sintaksnya sebagai berikut. Di mana kita memasukkan ini dulu aktivitas ya kan di sini tadi ada untuk soal nomor satu itu kan dari A sampai J ya. Nah, ini kita tulis A sampai J ini dengan berdasarkan durasinya juga ya. Durasi yang ini kita masukin ke sini. Lalu untuk dependensiesnya itu dari A ke gitu ya. A ke B, A ke C, B ke D. Ini didapat dari ini ya misalkan kalau A ini kan tidak ada berarti kan A ke B, A ke C, B ke D, B C ke D, D ke S dan begitu pun juga selanjutnya ya sampai J ya, I ke J ini yang terakhir. Lalu kita akan membuat grafik nanti kita membuat grafik dari dependensi aktivitas. Selanjutnya menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang dari A ke J. Setelah itu menghitung durasi untuk setiap jalur, menentukan jalur kritisnya. Nanti kita akan ditampilkan jalur kritisnya. Setelah itu menampilkan hasil. Lalu untuk soal nomor 2, di sini kita akan tulis aktivitasnya dulu ya. Data kita harus menulis data aktivitas proyek dengan estimasi waktu pertnya. Di mana tadi kan aktivitas dari A sampai L dengan nilai optimis paling mungkin dan juga pesimisnya yang berbeda-beda ya. Di sini ditulis ya dari A sampai L dengan berdasarkan pendahulu dengan optimis paling mungkin dan pesimisnya. Nah, baru setelah itu menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT. Ini rumusnya. Setelah itu mendefinisikan hubungan antar aktivitas ya, biar di sini kita menulisnya dari A ke B itu sama seperti CPM itu ya. A, A ke B, B ke C, ini ya. A ke B tadi kan ini kan nggak ada ya. Jadi langsung ini A ke B, B ke C, B ke D, C ke E, D ke S. Begitupun selanjutnya hingga nanti K ke L. Setelah itu membuat grafik proyek, menentukan semua jalur dari awal ke akhir, dari A ke L, habis itu menghitung durasi untuk setiap jalur, menentukan jalur kritisnya juga. Setelah itu nanti akan ditampilkan jalur kritis. Udah ya, habis itu yang terakhir nanti akan menampilkan hasil. Di sini langsung saja kita Ctrl A, Ctrl Shift Enter. Kita tunggu. Oke, di sini sudah keluar ya. Di mana untuk grafik CPM itu grafiknya seperti ini. Dengan tadi soalnya tadi yang ditanya, yang A itu tentukan jalur kritis, yang B-nya total waktu ya. Oke, untuk nomor satu itu ini ya, jalur kritisnya itu A, B, D, E, G, H, I, J. Dengan total waktu penyelesaian proyek itu selama 124 hari. Lalu untuk soal nomor 2 tadi ini tanya itu jalur kritis sama waktu perkiraan ya. Waktunya sama. Jalur kritisnya itu untuk metode PERT ini A, B, C, E, F, G, I, J, K, L dengan total waktu penyelesaian proyeknya selama 155,33333 hari. Oke, kita lanjut untuk menggunakan software POMQM, di mana di sini sudah ditampilkan awalnya, habis itu kita pilih yang modul Project Management PERT atau CPM, kita klik yang new. Untuk yang pertama kita kerjakan yang CPM dulu ya. Kita pilih yang single time estimate. Setelah kita ganti dulu number of activitiesnya itu tadi kan dari A ke J itu selama 10. Eh, dari A ke J berarti itu ada 10 ya. Kalau jika sudah kita klik OK saja seperti ini. Kita masukin ya ini activity time-nya. Soalnya mana tadi? Dari sini kan pendahulunya nih.
pendahulunya, ini ya 10. Pendahulunya ini dulu durasinya dulu nih. 10, 15, 10, 15, bisa di, oh, nggak bisa. 10, 15, 12, 20, 12, 20, lalu 25, 18, 25, 18, 25, 18, 22, 14, 22, 14, 22, 14, 10, dan 8, 10, 10, dan 8. Predecessor satunya itu AA, BC ya. A, A, B, C, A, B, C, D, E, D, E, B, E, D, D, E, B, E. Lalu G, F, A, G, F, A, I, G, G, F, A, I. Sudah benar belum? G, F, A, I. Sudah benar ya? Oke, jika sudah seperti ini, kita klik yang solve. Maka keluar ya hasilnya. Project itu selama 124 hari, kita lihat dulu hasilnya sama atau tidak. 124 hari dengan jalur kritisnya itu A, B, D, E, A, B, D, E, G, H, I, J. A, B, D, E, G, H, I, J. A, B, D, E, G, H, I, J. Oke, sama ya. Untuk soal nomor satu itu hasilnya sama. Oke, selanjutnya kita mengerjakan soal yang nomor 2 itu ya, menggunakan metode PERT. Sama, kita klik modul, terus project management ini, kita klik yang new dulu, ganti. Tadi kan single, kita ganti ke triple. Ini yang sekarang. Kita ganti dulu title-nya. Number of activities saya itu tadi kan dari A sampai L itu ada 12. Berarti kita ganti ini 12. Oke, jika sudah seperti ini, kita ganti dulu optimistic time, most likely, sama pessimistic time-nya. Kita ganti ini 8, 14, 20. 8, 14, 20. 8, 14, 20, 18. 18, 10, 8. 18, 10, 8. 18, 10, 8. 12, 12. 12, 10, 14. 12, 10, 14. 12, 10, 14. 10, 6, 8. 10, 6, 8. Mas likely-nya 12, 20, 25. 12, 12, 20, 25. 24, 14, 18. 24, 14, 12. 24, 14, 12. 12, 16. 16, 14, 18. 16, 14, 18. 16, 14, 18. 12, 12, 10, 12, 10, 12, 10, 12. Domestic time-nya 18, 28. 18, 28. 32, 32, 35, 32. 35, 32. 20, 18, 22. 20, 18, 20, 18, 22. 20, 26. 20, 26. 20, 26, 18, 15, 18. 18, 18, 19, 18. Predecesornya si A ini tadi tidak ada pendahulunya ya. eh Tidak ada A, B, B, C, D. A, B, B, C, D. A, B, B, C, D.
F E F F F F F G H I G H I G H I J K J K. Oke, jika sudah seperti ini, langsung saja kita solve. Oke, untuk project activity itu waktunya sama ya, 155,33 5,33 hari. Lalu kita ganti dulu di edit solutionnya, chartnya ya. Ini kan nggak semuanya ke garis ya di sini ya. Jadi kita pilih jika seperti ini nih kita pilih yang waktunya itu yang lebih besar ya. Di sini kan C ini lebih besar daripada D. Berarti kita pilih jalurnya dari A, B, C, E, F, G, I, J, K, L. Apakah sama? A, B, C, A, B, C, E, F, A, B, C, E, F, benar, G, I, G, I, J, K, L, G, I, J, K, L, G, I, J, K, L. Oke, hasilnya sama ya. Hasil dari software RStudio dan juga Pumki M sama. Sekian hasil dari jawaban dari penelitian opsional 2. Terima kasih.